Semuanya, ya mau itu teman-teman saya atau orang lain yang melihat video saya atau ya sudah pasti dosen saya yang menyuruh saya mengerjakan tugas ini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, tapi saya sebenarnya sini mau curhat dulu sih sebentar. Kalian pernah nggak sih kayak ada suatu momen dimana kalian lagi bagi-bagi kue ulang tahun nih, atau lagi dibagiin kue ulang tahun. Nah terus tiba-tiba kayak ya awalnya tuh pembagian itu normal ya, adil, secara adil sih, seperti itulah ya. Satu orang satu dibagiinnya segala macam kue ulang tahun itu kan, satu potong itu satu orang gitu kan. Nah si apa ya, oknum atau ada lah pokoknya salah seorang yang melakukan kayak satu potong tuh satu orang, tapi ini malah satu orang itu ngambil 2 potong atau bahkan 5 potong. Itu berlebihan sih, cuman ya 1 potong atau 2 potong lagi tuh satu orang ini tuh. Terus kayak ngerasa kesal banget sih. Kalian ngerasa kesel gak sih kalau misal kayak gitu? Kalau saya mah pasti kesal banget jelas. Nah terus saya tiba-tiba kepikiran kayak apakah ini termasuk tindakan korupsi ya? Soalnya kan korupsi biasanya kan ngambil gede-gedean, tapi ini cuma potongan kue doang. Apakah ini korupsi? Soalnya berbuat tidak adil gitu. Bisa jadi sih, cuman ya mungkin ini korupsi mini, bisa jadi ya, mungkin seperti itulah ya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri saya. Nama saya Satria Duyantoro dengan NPM 251000102. Saya dari kelas C, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Ya tadi saya curhat bentaran sih. Pokoknya intinya kali ini saya akan membahas soal anti korupsi sesuai tugas yang telah diberikan oleh dosen saya gitu kan. Jadi apa ya, dari cerita yang telah saya ceritakan itu kalau kesah sih, itu serius kalau kesah, kejadian real gitu. Cuman ya bisa diambil contoh dari situ lah ya. Dia apa ya, bukan sekedar kuliah basi atau apapun itu, tapi ini cerita seru gitu kan. Tips praktis ya, ini topik obrolan kita gitu ya. Tips praktis dan mungkin semangat biar kita semua tuh jadi pahlawan. Pahlawan apa gitu ya, pahlawan untuk menjadi apa ya, pembela kebenaran, bahwa ya korupsi itu musuh bersama, musuh kita semua gitu kan. Tapi kita bisa menggunakan dia. Oke ya, ya mungkin seperti itu tagline-nya, nggak tahu sih, saya ini ngeledak doang yang tiba ada otak. Oke, jadi di sini kita akan mengobrol tentang aku anti korupsi, seperti itu sesuai tagline saya yang sebelumnya. Kita itu akan menjadi pahlawan dan musuh kita bersama itu adalah oknum yang suka korupsi, seperti itu. Mari kita bahas. Oke, dari dasar dulu. Dari dasar, korupsi itu apa ya, mungkin korupsi itu emang lebih ke buat menguntungkan keuntungan pribadi, seperti itu kan, sudah jelas ya. Contoh mudahnya seperti tadi, atau ya bisa juga kayak suap menyuap biar lulus ujian, nepotisme kasih kerjaan keponakan, atau ya gratifikasi terima HP baru dari kontraktor minta proyek. Ya mungkin seperti itu contohnya, tapi yang jelas alurnya mungkin yang pernah saya ceritakan seperti itu. Di Indonesia ini tuh bikin menderita, jujur. Duit negara triliunan, penguapan, jalan bolong, sekolah kekurangan, rumah sakit antri. Ya ada nih cerita nyata yang saya pernah dengar, baca, atau pokoknya ingat lah gitu. Ya di desa deket sini, nggak terlalu deket sih, lumayan lah, ada kayak dana desa gitu dikorupsi. Hasilnya ya sawah mengering, terus anak sekolah jalan jauh gitu kan. Saya ya pas tahu itu sedih banget sih. Terus ya kamu pernah lihat yang kayak gini gak sih, kayak cerita seperti itulah gitu? Pasti ya pernah lah ya, atau mungkin ya pas merasa bersimpati lah sama seperti saya gitu kan. Tapi ya dampaknya bukan cuma duit aja gitu, tapi mimpi kita tertunda. Dan ya tetap tenang, ini bukan akhir, kita punya kekuatan.
Mari kita ubah seperti itu kan. Kenapa korupsi nempel kayak perangko? Tahu kan perangko? Nah, perangko tuh yang suka ada di surat menyurat itu kan, nempel banget, susah. Atau apa namanya, kertas surat amplop, lem amplop tuh yang kalau udah ditempelin nempel banget gitu kan, seperti itu. Jadi ya benar-benar ada apa ya, ada alasan yang saya bisa simpulkan, ada tiga alasan utama. Oke, yang pertama ada keserakahan. Awalnya ya cuma sekali, tapi untung gede gitu kan. Terus ya hukum lelet. Yang kedua, menurut saya ini ya hukumannya kecil, koruptor pasti ketawa. Dan yang ketiga, yang udah jelas ini problem yang udah problem gitu, budaya ya seperti itulah ya, biasalah begitulah, seperti itu. Tapi kawan, oke, semangat gitu kan. Kita di sini atau kita generasi muda harus berbeda. Lihat KPK menangkap koruptor gitu kan, yang berita-berita baru ini gitu, bansos atau ya rakyat lapor langsung gercep gitu kan, rakyat melapor langsung gercep gitu, KPK keren sih. Data bilang pelaporan naik gila-gilaan. Wow, gila, banyak sekali laporannya kan. Bayangin kalau kita tolak suap kecil dari sekarang gitu, korupsi raksasa ya ambruk. Korupsi bukan nasib, tapi pilihan. Pilih bersih, kita menang, gitu kan. Ya, mendingan kita dari sekarang janji bareng-bareng, kita tidak akan korupsi, gitu kan. Nah, kalau bisa ditanya, senjatanya apa bang? Kenapa bisa gitu? Kita bisa harus semangat, harus berani, harus kuat. Jelas, senjata kita itu adalah mungkin saya akan mengasih 5 tips gitu kan. Senjata kita seperti itu, agar kita bisa ya tidak menjadi bagian oknum yang korupsi itu. Kita kan pahlawan anti korupsi seperti itu kan, bukan pahlawan kesiangan, tapi kita pahlawan sudah prepare lebih dulu seperti itu. Atau pahlawan yang pencitraan, bukan ya, bukan seperti itu. Baik, mungkin ada 5 tips yang bisa saya kasih tahu. Yang pertama ada integritas diri. Contohnya ya tolak gitu kan, pokoknya tolak uang rokok atau apapun itulah yang sekiranya akan menyuap kita gitu. Urus KTP atau diskon haram. Jadi kayak apa ya, pokoknya kita tuh harus mendapatkan uang halal atau memberikan uang halal gitu, dan kita akan mendapatkan tidur yang nyenyak. Jadi seperti ini, apabila kita bekerja sebagai apa ya, pokoknya kita sebagai staf penting di suatu lembaga atau apapun itu, misalnya ada nih orang yang mau masuk ke perusahaan kita atau perusahaan bos kita, mereka menyuap supaya kita memberikan dia akses lebih cepat atau akses mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu hal yang tidak boleh ya. Kita harus menghindari hal seperti itu. Oke? Atau kita mau mendaftar ke suatu pekerjaan, kita harus menyuap gini. Kita tidak boleh seperti itulah. Soalnya ya kita harus menolak korupsi apapun itu. Oh, kita bisa ya lapor aktif gitu kan. Sekarang sudah ada sistem laporan secara online atau website, kita bisa lewat website atau kita bisa download di APK. Ya download aja gitu di whistleblower KPK namanya gitu, atau ya 198, anonim, aman gitu. Ya contoh aja gitu, ada di sini guru di Jawa Barat lapor dana sekolah dicuri dan sekolahnya selamat sekarang. Makanya kita harus cepat-cepat melapor kalau ada tindakan yang sekiranya tidak sesuai dengan ketentuan apa ya, ketentuan yang benar gitu. Nah ya pokoknya kita harus cepat lapor, tapi jangan buru-buru. Kita harus mencari tahu dulu, mencari barang bukti segala macam. Ya kita harus cari bukti yang kuat. Kita tidak boleh asal seuzon. Bisa aja itu mungkin cuman ngasih uang jajan atau gimana ya, asalkan tujuannya bukan untuk korupsi ya atau gimana, atau nyogok atau segala macam ya, seperti itu. Tapi ya intinya kita harus sebelum melapor kita harus melihat bukti yang terlebih dahulu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada transparansi. Ya bagikan info di sosmed gitu kan, atau ya dukung e-budgeting atau electronic budgeting gitu kan, biar duit negara kelihatan kayak live IG. Jelas kan, kalau live IG kelihatan jelas tuh kayak ini yang komen gitu, kayak
komen apa misalnya lagi di mana Bray atau gimana, kan kelihatan tuh kayak live ini seperti itulah. Jadi ada history seperti itu. Terus yang keempat ada pilihlah pemimpin. Pilihlah pemimpin di sini maksudnya adalah pilihlah pemimpin yang jujur. Ya bisa apa ya? Mungkin kita bersama-sama gitu kan mengawasi apa ya, peran kita tuh emang sebagai mengawasi pemimpin di sekitar kita. Mau itu siapapun kita harus mengawasi, karena ya kita sendiri atau ya mungkin orang sekitar ya yang menilai kinerja dari pemimpin tersebut. Tidak semua pemimpin korupsi atau gimana, tapi ada beberapa oknum seperti itu. Oke. Selanjutnya ya kita lebih apa ya, mungkin seharusnya kita membuat challenge budaya. Kan kalau para koruptor itu membuat challenge itu kayak kita, wah atasan kita juga korupsi, kita juga harus ikan korupsi gini. Kita jangan, kita harus buat sebaliknya. Kita harus buat atau ya kita harus bikin konten atau apapun itu kita ramaikan gitu, hashtag tolak korupsi seperti itu ya, konten atau video pendek atau kayak hari ini gue jujur nolak, misalnya kayak gue tuh jujur nolak tawaran gini untuk menyuap atau apa ini. Jangan, kita nggak boleh seperti itu. Kita ini pahlawan anti korupsi, pokoknya seperti itu kan. Oke, mulai satu hari ini aja gue janji rasanya bakal mantap gitu kan, bakal hebat, keren gitu kan, kayak laporin lah gitu kalau misalnya kalau ada sesuatu hal yang janggal gitu atau gimana, laporin gitu kan. Ya gampang, tinggal lapor, nanti diproses, proses penindakan. Udah penindakan ya udah, terbukti itu salah, kita benar, ya udah semuanya clear, aman gitu. Mungkin sampai sini aja lah ya pembahasan obrolan kita, soalnya ya mungkin segitu aja ya. Pokoknya intinya korupsi itu sebuah monster atau ya musuh kita. Ibaratkan Ultraman nih, kita Ultraman itu musuhnya gitu, monster gitu kan ya, seperti itulah ya. Kita tuh emang hero nya gitu dengan integritas. Pokoknya ingat, kita tuh harus melaporkan apapun itu, tindak kecurangan atau apapun itu yang melanggar peraturan segala macam. Intinya kita harus semangat, kita harus memberikan aksi gitu. Bisa juga kayak download atau apa ya, kalau sekarang Polri itu kalau nggak salah ada fitur lapor Pak ya, seperti itu. Kita harus ya